Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dalam kesempatan kali ini saya akan menguraikan salah satu topik dalam mata kuliah Desain Pengembangan Kurikulum PBA, yaitu tentang landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah program pendidikan yang memiliki posisi pokok pada semua aktivitas pendidikan serta menjadi penentu proses serta hasil pendidikan. Memperhatikan betapa pentingnya peranan kurikulum dalam pendidikan juga pada pertumbuhan kehidupan manusia, pada aktivitas penyusunan kurikulum tidak bisa dilaksanakan dengan asal-asalan. Kegiatan penyusunan kurikulum memerlukan pijakan yang kokoh, yang mengacu pada hasil-hasil yang berasal dari pemikiran penelitian yang mendalam. Apabila pijakan pendidikan, terutama kurikulum tidak kokoh, maka yang akan runtuh adalah manusia yang menggunakannya. Pengembangan kurikulum adalah aktivitas yang sangat kompleks yang membutuhkan dasar-dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang kuat serta mendasar. Pengembangan kurikulum memerlukan adanya landasan yang pasti. Landasan yang pasti yang selanjutnya dimengerti secara utuh oleh pengembang kurikulum diharapkan mampu menciptakan keselarasan antara harapan, rencana, dengan realitas yang dilaksanakan di sekolah serta di dalam kelas. Fungsi landasan atau dasar bagi pengembangan kurikulum adalah mirip fondasi suatu gedung. Jika suatu gedung yang tinggi menjulang berdiri di atas fundamen atau dasar yang tidak kuat, apa yang akan terjadi? Ya, tentu saja bangunan itu akan segera roboh. Karena itu, sebelum suatu gedung didirikan, terlebih dahulu dibangun fondasi yang kuat. Semakin kuat fondasi suatu gedung, maka akan kuat juga gedung itu. Demikian juga pengembangan kurikulum memerlukan landasan yang kuat agar kurikulum yang dibangun menjadi kurikulum yang kuat juga. Di antara yang menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum, yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis pada pengembangan kurikulum adalah taksiran-taksiran atau rumusan yang diperoleh dari buah berpikir secara intensif, analitis, rasional, serta sistematis ketika merancang, menjalankan, serta mengembangkan kurikulum dalam wujud program tertulis ataupun kurikulum dalam wujud operasional pada sekolah. Filsafat berusaha menelaah beragam persoalan yang ditemui manusia. Di antaranya adalah persoalan pendidikan. Pendidikan selaku ilmu terapan tentunya memerlukan ilmu-ilmu lain selaku pendukung. Antara lain ialah filsafat. Filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah aplikasi dari buah pikir filosofis untuk mengatasi persoalan-persoalan pendidikan. Salah satu pemikiran filsafat yang menjadi landasan pengembangan kurikulum adalah konsep pendidikan humanis John Dewey.
Dalam pandangan John Dewey, pendidikan adalah perkembangan manusia mulai lahir sampai menjelang akhir hidupnya. Dengan demikian, pendidikan berarti pula kehidupan. Menurut John Dewey, education is growth, development, life. Maksudnya, perjalanan pendidikan tidak memiliki tujuan eksternal di luar dirinya, namun berada di dalam pendidikan itu sendiri. Aktivitas pendidikan pun memiliki sifat berkelanjutan serta merupakan penataan ulang, pembangunan ulang, serta pengubahan pengalaman hidup. John Dewey menekankan bahwasannya pendidikan itu tidaklah memiliki tujuan, tetapi orang tua, guru, serta masyarakatlah yang memiliki tujuan. Menurutnya, sekolah yang ideal adalah sekolah yang menjaga secara serius ragam belajar serta mampu mendukung perkembangan peserta didik. Pendidikan, humanisme, pragmatisme meyakini adanya komposisi pendidikan yang berdasarkan aktivitas terpusat. Maksudnya, kegiatan peserta didik menjadi amat penting sebab menyebabkan pendidikan menjadi lebih tepat guna. Lebih jauh lagi, menjadikan kehidupan membuahkan suatu kebenaran. Ada beberapa perspektif yang berbeda antara pemikiran John Dewey dengan perspektif pendidikan Islam, yaitu pertama, pemikiran pendidikan yang digagas oleh Dewey tidak mengenal landasan berpikir yang terfokus pada kebenaran Tuhan. Jika ditilik dari perspektif pendidikan Islam, terlihat bahwa pemikiran pendidikan John Dewey tidak memperlihatkan proses eksplorasi agama ataupun proses mengidentifikasi pencipta manusia serta prosedur mengenal diri sendiri. Dari sini terlihat bahwa pemikiran John Dewey tidak menuju ataupun tidak mengarah kepada kebenaran ajaran Tuhan, namun kebenaran sosiallah yang merupakan tujuan pendidikannya. Masyarakat yang akan membentuk aturan ataupun ketentuan dalam kehidupan. Hal ini tentu berbeda dengan pendidikan Islam yang membidik dua arah pendidikan, yaitu menuju kemaslahatan di dunia dan akhirat. Yang kedua, pada perspektif pendidikan humanis, sesungguhnya ada satu tujuan yang bisa dikatakan sangat baik, yaitu gagasan untuk memanusiakan manusia atau proses humanisasi. Untuk meraih sasaran itu, konsep ini membutuhkan suatu upaya yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu melalui penanaman pemahaman bahwa manusia hendaknya menyadari dirinya sebagai manusia, sebab kesadaran terhadap diri sendiri merupakan esensi manusia, hal yang sangat hakiki bagi manusia yang membedakannya dengan ciptaan Tuhan yang lain. Yang ketiga, berkenaan dengan pendidik serta peserta didik, gagasan pendidikan humanis meletakkan dua unsur tersebut pada kedudukan yang setara, yaitu sama-sama pokok dalam proses pendidikan.
Dampak selanjutnya, keduanya menjadi sepadan, setara aktifnya dalam mekanisme pendidikan, sehingga tidak ada istilah pendidik atau guru merupakan subjek yang aktif, yang mendominasi serta memiliki kekuasaan penuh dalam mengendalikan peserta didik. Walaupun ada keserupaan antara pendidikan humanis dan pendidikan Islam dalam memposisikan kedudukan pendidik dan peserta didik, namun satu hal yang layak digarisbawahi bahwa dalam pendidikan humanis, peserta didik diberi kebebasan mutlak. Hal ini tentu tidak sama dengan kebebasan di dalam pendidikan Islam, sebab kebebasan bagi peserta didik maupun yang lain manusia secara umum itu bersifat nisbi, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan individu yang lain. Landasan pengembangan kurikulum berikutnya adalah landasan psikologis. Landasan psikologis pengembangan kurikulum ialah bahwa pada pengembangan kurikulum harus mengimplementasikan faktor-faktor psikologis, sebab yang menjadi target pendidikan adalah manusia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pengembangan kurikulum harus selalu mengikut sertakan unsur kejiwaan manusia. Di antara teori belajar yang menjadi dasar psikologis pengembangan kurikulum ialah teori belajar behavioristik. Teori ini lebih mementingkan terwujudnya karakter yang diperoleh melalui aktivitas belajar. Belajar adalah korelasi antara stimulus dengan respon. Dalam pandangan aliran behavioristik, pada aktivitas belajar mengajar, yang paling penting ialah individu dapat disebut sudah belajar jika telah memperlihatkan perubahan tingkah laku. Berdasarkan teori ini pula, belajar bisa dipahami sebagai stimulus dan respon. Dalam pengertian lain, masukan yang berwujud stimulus serta keluaran yang berupa respon. Wujud dari stimulus adalah penyajian materi, pembangunan karakter, nasihat, dan lain-lain yang disampaikan guru terhadap peserta didik. Adapun wujud dari respon adalah tanggapan atau sambutan dari peserta didik terhadap rangsangan yang disajikan oleh pendidik. Dalam penerapannya atau dalam aktivitas belajar mengajar, gagasan teori behavioristik sangat tergantung terhadap beberapa dimensi, antara lain target pembelajaran, karakteristik peserta didik, materi pelajaran, instrumen, serta sarana pembelajaran. Berikutnya, teori belajar yang menjadi landasan psikologis pengembangan kurikulum adalah teori kognitif. Teori ini menyatakan bahwa manusia membentuk kemampuan pengetahuannya melalui motivasi yang dikerjakan oleh diri sendiri terhadap lingkungan sekitarnya. Hakikat gagasan teori ini ialah bagaimana timbul serta dicapainya skema atau konsep manusia untuk menanggapi berbagai fenomena di lingkungannya pada fase-fase perkembangan manusia maupun ketika individu memperoleh teknik baru
untuk mengartikan informasi secara psikologis. Menurut pandangan aliran belajar kognitif, belajar adalah aktivitas transformasi kesan serta pemahaman. Dalam kalimat lain, belajar tidak hanya tentang membahas mengenai perubahan perilaku maupun sikap. Setiap individu mempunyai pengetahuan serta pengalaman yang bervariasi serta tersusun sistematis dalam wujud susunan kognitif. Pengetahuan serta pengalaman tersebut yang menyebabkan aktivitas belajar mengajar bisa berlangsung secara baik. Gagasan teori ini bisa disebut berjalan secara baik apabila materi pelajaran yang baru dapat menyesuaikan diri terhadap susunan kognitif maupun kemampuan yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya, teori belajar yang menjadi landasan psikologis pengembangan kurikulum adalah psikologi humanistik. Aliran humanistik lebih cenderung memandang kemajuan pengetahuan dari segi karakter manusia. Pandangan ini disebabkan humanistik sendiri adalah ilmu yang memandang segala hal dari segi karakter manusia. Pemikiran belajar humanistik juga bertujuan untuk membentuk kepribadian peserta didik melalui aktivitas positif. Guru dengan pendekatan humanistik akan lebih mengutamakan hasil pendidikan berupa kemampuan positif yang dimiliki peserta didik. Kemampuan positif diharapkan membentuk serta menyuburkan jiwa positif pada peserta didik. Teori belajar humanistik tidak sama dengan gagasan belajar pada teori behavioristik. Pada teori humanistik lebih mementingkan memandang perilaku manusia sebagai kombinasi antara dorongan yang lebih kuat ataupun lebih lemah. Adapun pada gagasan teori behavioristik hanya memandang ambisi manusia sebagai suatu upaya untuk mencukupi kebutuhan jasmani manusia. Gagasan belajar humanistik lebih mengutamakan pada pembangunan karakter, transformasi perilaku, mengupas fenomena sosial, serta hati nurani yang diaplikasikan lewat materi-materi pelajaran. Pada pandangan teori ini, pendidik ataupun guru sangat berperan, yakni sebagai fasilitator. Landasan ketiga dari pengembangan kurikulum adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis pada pengembangan kurikulum adalah bahwa pada aktivitas pengembangan kurikulum harus mencermati serta mempertimbangkan karakteristik masyarakat tempat kurikulum tersebut hendak diterapkan. Setiap sistem sosial masyarakat tentu mempunyai kekhasan yang unik. Kekhasan suatu masyarakat dapat ditinjau dari beberapa keadaan, misalnya keadaan sosial ekonomi, geografis, sosiokultural, adat istiadat, dan sebagainya. Kurikulum yang dikembangkan akan menjadi pedoman bagi peserta didik untuk mempelajari beragam pengalaman hidup. Jika kurikulum dikembangkan dengan berkiblat pada masyarakat industri, maka peserta didik yang belajar menggunakan kurikulum tersebut akan mempelajari beragam kompetensi untuk dapat hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat industri. Hal tersebut tentu akan sangat membantu peserta didik yang hidup di lingkungan masyarakat industri, sebab mereka mempunyai serangkaian kompetensi
yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Problematika akan timbul jika kurikulum yang berkiblat pada masyarakat industri dipakai serta dipelajari oleh peserta didik yang hidup di lingkungan masyarakat agraris. Mengapa? Sebab hal itu berarti karakteristik yang dimiliki peserta didik menjadi tidak cocok dengan karakteristik masyarakatnya. Hal tersebut akan menimbulkan jarak antara karakteristik yang dimiliki peserta didik dengan karakteristik masyarakat tempat mereka tinggal. Kurikulum yang dikembangkan harus dapat mengembangkan kekhasan peserta didik yang cocok dengan karakteristik masyarakat di mana kurikulum itu akan diterapkan supaya mereka mampu berperan aktif serta berkontribusi positif pada perkembangan masyarakatnya, sehingga peserta didik yang telah lulus dari suatu lembaga pendidikan tidak menjadi beban, apalagi sampah bagi masyarakat. Dari uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan 3 hal. Pertama, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum adalah rumusan yang diperoleh dari hasil berpikir secara mendalam, logis, serta sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengembangkan kurikulum. Kedua, landasan psikologis pengembangan kurikulum adalah bahwa pada pengembangan kurikulum harus menerapkan unsur-unsur psikologis, sebab yang menjadi target pendidikan adalah manusia. Dan yang ketiga, landasan sosiologis pada pengembangan kurikulum adalah bahwa pada proses pengembangan kurikulum harus memperhatikan serta mempertimbangkan karakteristik masyarakat di mana kurikulum tersebut akan diterapkan. Demikian pemaparan tentang landasan pengembangan kurikulum. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.